Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratu Mulia, NIM 19 12 11 650. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila dan makna Bhinneka Tunggal Ika. 1. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Adapun fungsi utama dari Pancasila, yang pertama yaitu sebagai pandangan hidup. Pancasila berisi nilai-nilai kehidupan yang digunakan sebagai pengarah perbuatan dan cara hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai dasar negara, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Yang B, fungsi tambahan. 1. Jiwa bangsa. Pancasila dengan nilai-nilai yang dimilikinya dapat memberikan semangat dan motivasi dalam perjuangan bangsa. Yang kedua, kepribadian bangsa. Pancasila memiliki jiwa yang dinamis yang diwujudkan dalam sikap mental dan perilaku yang memiliki ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang ketiga, sumber dari segala hukum. Nilai-nilai di dalam Pancasila mengilhami pernyataan kemerdekaan, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan yang ada di bawahnya. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia sejak berdirinya bangsa Indonesia sampai saat sekarang ini. Yang kelima, cita-cita dan tujuan bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai ideal yang selalu diupayakan terus-menerus untuk mencapai yang terbaik. Yang keenam, filsafat yang mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan filsafat yang paling sesuai untuk bangsa Indonesia, sehingga dapat mempersatukan bangsa. Kemudian makna Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini mengandung makna bahwa negara Indonesia dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya harus dijiwai nilai-nilai yang berdasarkan pada Tuhan yang Maha Esa. Makna sila ini yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bernegara. Dalam sila ini mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Makna sila ini yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Perbedaan bukan diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa. Makna sila ini yaitu 1. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. 4. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini yaitu 1. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab yang baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang keempat, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan merupakan suatu bawaan kodrat manusia. Yang kelima, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu. Yang keenam, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama manusia yang beradab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.
5. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan hidup dan keadilan yang harus diwujudkan dalam tujuan bersama. Makna sila ini yaitu 1. Bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Kemudian makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang menggambarkan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya tetap merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berisikan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam satu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik merupakan azas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku, adat budaya, daerah, ras, dan sebagainya. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam satu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam satu kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan didorong dan dikembangkan menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi dijadikan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa untuk masa depan yang lebih maju. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen yang berarti perbedaan yang ada tidak untuk dibesar-besarkan melainkan mencerai satu titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Bhinneka Tunggal Ika juga dilandasi sikap saling percaya, mempercayai, saling menghormati, saling cinta, mencintai, dan rukun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki makna yang luas dan mendalam, di mana Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia, yang mana dengan kemajemukan atau keberagaman itulah yang diharapkan Indonesia mampu bersatu teguh menuju masa depan bangsa yang lebih baik dan sejahtera. Dan diharapkan kepada kita seluruh masyarakat Indonesia mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.